Ketika segahan punika diganti, seperti yang dibilang tadi punika ganti dengan beguling. Nasi beguling. Nah, karena sapunika diganti dengan nasi beguling. Yen alih lane segahan punika. Nggih, Om Swastiastu, Bapak Swastiastu. Dr. Komang Indra Wirawan. Dari lama sekali tiang pengen mengundang Pak Komang niki untuk ngobrol di podcast Cek Bali Pak Komang. Cuman 2 kali tiang koordinasi sempat cancel sebelumnya nggih. Nah, syukur sekarang bisa hadir. Dan sekarang kita ditemani juga oleh Ari Ulangun, teman kita dari Buleleng. Swastiastu. Yang sempat heboh kemarin di media sosial terkait segahan babi guling gitu ya. Jadi beli Ari Ulangun ini minta biar ada PHDI gitu ya untuk menjelaskan soal kisruhnya fenomena di medsos niki ya gitu nggih. Iya, jadi kan kemarin kan diskusi sama beliau. Jadi kita udah sepakat juga di sana bilang diskusi yuk lagi, nanti saya siapin fasilitas tempat dan narasumber, jadi biar diskusinya terarah gitu kan. Karena kalau saya sama dia aja berdua ya saling ngotot-ngotot merasa benar kan gitu. Jadi karena saya benar-benar ingin tercerahkan kalau saya keliru, jadi saya menghubungi PHDI agar bisa dikasih tuntunan narasumber untuk berdiskusi. Oke, langsung saja. Niki terkait segahan diganti babi guling Pak Kamang. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih sebenarnya karena tiang juga menyimak video pertama dari Jero Dasar Analitika kan, kalau tidak ada yang meributkan ini juga sebenarnya ini bahaya juga. Akan timbul perspektif bahwa kalau orang kerauhan itu bisa diganti dengan babi guling segahannya gitu. Jadi dan apa namanya lagi soal pejati. Iya, jadi dia selain bilang babi guling itu dia bilang suci diganti pejati dengan yang penting sesari 300.000. Nah, embel-embel belakangnya yang penting itu sesarinya semakin banyak semakin halus yang kerauhan. Jadi soalnya Jero Dasar Analit ini kan menyimpulkan, berarti semeton kalau ada yang kerauhan ngamu-ngamu minta segahan bisa kita ganti dengan babi guling gitu soalnya kan. Jadi kalau memang itu keliru biar diluruskan oleh Bapak Komang. Mungkin langsung aja Pak Komang gimana nih sebenarnya. Terima kasih niki Blerwin Swastiastu. Salam kenal beli sira. Yang Ari. Beli Ari nggih, salam kenal puniki. Terima kasih sebelumnya karena yang sudah diberikan kesempatan karena niki sifatnya mendadak sekali baru kemarin. Baru kemarin diberikan amanat oleh Pak Ketua dari PHDI Kota Denpasar untuk supaya bisa mewakili beliau bincang-bincang lah podcast tentang masalah seni adat dan budaya. Nah, tentunya pada hari ini Titiang atas nama PHDI Kota Denpasar ingin menyampaikan, ingin berbagi, bukan berarti berbicara benar dan salah, bukan berbicara dan benar dan salah, tetapi kita perlu meluruskan, meluruskan sesuatu hal punika, karena ada yang dinamakan dengan seni adat dan budaya agama. Seni punika adalah hasil kreativitas, seni kelangon, keindahan, adat budaya, kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun sehingga menjadi sebuah warisan budaya yang adiluhur. Seni adat budaya nika, wantah dasarnya adalah agama, implementasi daripada agama punika ya seni adat dan budaya, kan seperti itu. Nah, di sana ada sesuatu yang perlu kita pahami. Ada yang maksud dengan sastra, dresta, loka, sima. Sastra, dresta, loka, sima. Sastra punika kan sesuatu hal dari seruti semerti, dari wahyu Tuhan yang diterima oleh orang-orang yang pintar di bidangnya sehingga ditulis menjadi dia seruti semerti, semerti
kalau dulu namanya lontar sastra, kalau sekarang namanya literatur, ya literasi, daftar pustaka. Kalau dulu bahannya rontal, kalau sekarang bahannya kertas, kan seperti itu. Pada prinsipnya esensinya sama, sebagai salah satu edukasi, bahan untuk kita baca, kita tonton. Sekarang modern lagi, sekarang ada sosmed, ya kan, ada sosmed, ada YouTube, seperti itu. Jadinya lebih gampang kita, ketika kita bosan untuk membaca, mendengar, kita langsung bisa melihat, kan seperti ini. Tapi sekarang banyak sekali yang terjadi peliharaan sehingga terkesan seni adat budaya yang berbasis agama punika seolah-olah terjadi penistaan budaya, penistaan agama, penistaan nilai-nilai simbol yang ada, kan seperti itu. Nah, Titiang sebenarnya jujur tidak mengikuti 100% tentang katanya viral tentang segahan diganti dengan babi guling punika. Nah, sampai saat ini pertama PHDI selalu berharap menyampaikan informasi itu sesuai dengan sastra Dresta. Sastra punika sesuatu hal yang ditulis. Kalau Dresta punika kebiasaan. Kendati pun sastranya adalah Siwa Tatwa, Bama Kerti dan lain sebagainya, tetapi ketika sastra punika tidak dikolaborasikan, tidak disinergikan dengan Simo Dresta yang ada, dia akan tidak mencapai keharmonisan. Nah, seperti ini, karena sastra punika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika sastra punika tidak luas, ya tidak beradaptasi, tidak berkolaborasi, tidak bersinergi dengan semua yang ada, sastra punika tidak akan bisa berjalan dengan baik dan benar. Sastra punika adalah sebuah aturan. Nah, sastra punika harus ditelaah kembali, dibaca kembali dan sebagainya, sehingga bisa beradaptasi dengan kondisi keadaan yang terjadi. Ya, oleh karena itu, setahu tiang tentang masalah yatnya punika kan ada 3 hal beli. Ya, sebelum ditambut bicara tentang masalah segahan punika, perlu dipahami dumun. Ada 3 hal, tatua, susila dan upacara. Ya, tatua punika filosofi, tetua. Ya kan, tatua punika pasti didasari dengan tata serada, keyakinan. Ya, tata serada baru tatua. Nah, tatua punika adalah tetua, filosofi makna. Kita yakin dengan si A, apa dasar kita yakin? Kan seperti itu, harus ada dasar dumun tatua punika tetua. Nah, ketika kita memiliki tetua, ada hal yang harus kita pahami tentang pancayatnya, dewa yatnya, manusia yatnya, resi, pitra dan buta kala. Kan seperti buta yatnya. Ini adalah yatnya yang harus kita jalani, karena itu merupakan sebuah warisan kewajiban bagi kita masyarakat Hindu yang ada di Bali. Nah, tatua punika tetua, kuasa punika etika, aturan main, disiplin. Ya kan, upacara punika adalah sebuah sarana persembahan yang kita aturkan. Yang dewayatnya napi ya sarana upakara ya kan, fitrayatnya napi. Semua punika ada aturan mainnya. Namun yang menjadi garis tengahnya itu adalah etika, aturan main. Nah, etika punika ten dados ngangwang kita. Mula keto, nak disimo kene, nak mula keto dan lain sebagainya. Sebenarnya arti makna mula keto itu sangat dalam. Ya kan, mula keto apa ne pula keto ne bakat. Nah, seperti ini kan. Jangan sampai mula keto punika membuahkan hasil yang tidak baik. Ya kan, jelek ya tanam, ya kan, ala ayu kang ginawe, ala ayu juga kang pinanggo. Baik buruknya yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan, kan seperti ini. Nah, jangan sampai aturan tata susila dan upacara punika menyalahi aturan. Nah, setiap pancayatnya punika ada roadmap, ada aturannya. Ketika berbicara dewayatnya ada aturannya, alit madya utama kang ginawe karya, budayatnya juga seperti nike. Nah, itu yang dipahami tatua, susila dan upacara. Nah, dalam berayatnya kita memiliki sebuah keyakinan. Di sana ada tata laku, ya kan, ada tata laku bagaimana kita beriatnya sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan aturan main. Nah, kalau yang lihat dari lontar Bamo Kerti, Kala Tatwa dan lain, di sana disebutkan bahwa ketika kita akan melakukan sebuah suguhan yang berupa nema dan Banten Caru, segahan dan lain sebagainya punika itu jelas dinyatakan. Ya, ketika kita ngaturang nasi segahan punika artinya kan suguhan. Segahan itu bisa juga berarti sego, nasi. Tetapi nasi yang dikemas, yang dibentuk sesuai dengan keperluan yang dipersembahkan. Dan ngawang
Ya segahan punika wenten segahan cacahan, ya wenten segahan nasi kepelan, segahan putih kuning, wenten segahan pancawarna, termasuk ada madan segahan agung. Nah semua itu ada aturannya, ada mantranya, Om Bionamo, Yenama, Om Angkang Kaso. Jadi beda Kayo. bentuk segahan itu beda bentuk, mantra ya, ada aturan main di sana. Nah kan seperti ini ketika iraga kang ngaturang nasi segahan, kepelan, putih kuning, segahan agung dan sebagainya punika ada aturan mainnya seperti istilahnya iraga Om Sarwa Durga Preto Bionama. Ada aturan-aturan seperti ini dan dalam ketatuan yang lontar Bamo Kerti kalau tatuo termasuk Darmo Caruban itu jelas menyatakan isi aturan permainan dalam sebuah yatnya tersebut. Nah jadi tetua napi tetua dalam sebuah persembahan segahan punika adalah ngeruak nyomio sana neng buta pangkadi ya dewa nika konsep cerita karena nika beli hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam lingkungan. Ya coba ada keletaan skala ngatur yang segahan kat kesemut ngidang makan dika. Iya kan dan lain sebagainya, tetapi jangan terlalu euforia ngatur yang sakasidan sesuai dengan kecukupan yang dipersembahkan semut dan lain sebagainya. Binatang kecil pun bisa hidup dari sisa-sisa hasil nasi tersebut. Ya ada yang istilahnya yatnya sese. Setiap piraga semeng punika pasti ngatur yang api jasidan raga masak, atur bengayap dan sebagainya. Nah itu kan sebagai sebuah suguhan persembahan kepada Tuhan sebagai sang kaneng paraneng numadi kan seperti itu. Jadinya ketika larangan itu larangan aturan itu dilanggar menjadi sebuah pertanyaan. Oh yen rago kal ngaturang segahan cacahan, yen rago kal ngaturang anemadan segahan pancawarna dan lain sebagainya. Om Sarwa Buto Preto Bionama. Ada mantrane. Ya sebenarnya oh yen rago kal ngaturang segahan agung, segahan pancawarna. Ada mantranya yaitu Om Sarwa Durga Preto Bionama. Ngatur ngarak beram ya Ong Angkang Kasol kaya swasti sarobuta kali ya nama ada mantrane. Nah ketika itu entah itu merupakan sebuah tradisi, entah itu merupakan sebuah budaya ya yang mungkin yang belum tahu niko. Nah ketika segahan punika diganti, nah seperti yang dibilang tadi punika ganti dengan beguling. Nasi beguling. Nah karena saat punika diganti dengan nasi beguling. Ya nali ilane segahan punika sego nasi ya benar beguling. Namun pertanyaan ditiang di lontar napi mungah niko. Nah kengken mantra nasi begulingan. Nah kan ini perlu dipertanyakan. Ya sebenarnya apakah itu simo? Kalau itu memang simo dreste pasti ada aturannya. Kan seperti ini jadi tidak salah penafsiran kita. Di sini kita tidak berbicara benar dan salah, tetapi tetap kita harus meluruskan bahwa ketika kita hidup kita memiliki ademadan ruwa bineda, ya kan? Jadi malah hidup mati sekala niskala. Sekonen raga ngeraosan niskala sekala dumun. Nah, seperti itu sekala napi ya raga dari manusia ada jatmo dipecah dua menjadi jelemo dan manusia. Ketika kita tidak bisa mencapai tingkatan manusia raga jelemo ngangwang kita ya raga. Ya kene kan tadi ben mani ketu kan mani dona ada sastra nah. Ya angon gena ada sastra. Untuk apa saya ngaji Saraswati memberikan kita kewuruhan? Ya untuk belajar ya supaya kita selalu cermat, teliti dan tetap dalam aturan main beretika beriatnya. Nah, ketika aturan main itu dilanggar, nah ini akan menjadi penistaan budaya, penistaan nilai-nilai simbol. Kan ini yang bahaya nanti. Ya kan sampai saat ini ya tidak juga sudah koordinasi dengan PADI dan termasuk lembaga-lembaga pemegang kebijakan tentang masalah budaya agama belum menemukan mantra tentang masalah nasi beguling. Kan seperti itu. Tetapi kita di sini tidak, sekali lagi yang menyatakan tidak berbicara benar dan salah, tetapi literatur sumber apa yang dipakai kan seperti ini nah kondisi itu diaturkan dalam upacara rangka napi. Nah kan Nika beli itu. Kalau dari penjelasan dari Jero Dasanalet dalam acara apa dan di mana gitu bro? Nah jadi mungkin yang jelasin kronologinya dari awal. Mungkin ya gimana? Pertama katanya beliau bilang itu cuma satu, katanya ya, cuma satu. Kemudian saya tanya klarifikasinya yang di Instagram karena nggak ada caption mas satu atau apa. Ternyata itu realita terjadi dan acaranya itu di rumahnya beliau pada saat, kalau nggak salah ingat ya, pada saat melaspas gedong suci dan ngedunang Napak Pertiwi Sesunan Ratu Ayu. Itu katanya. Tapi kemarin pas kita diskusi berdua
beliau bilang nggak ada segahan, cuma ada beguling isi bumbu-bumbunya itu katanya bawang jahe, simbol segara gunung, udah ada di bumbunya dan dibungkus dengan kertas minyak katanya. Oke, dia nganggap itu sebuah kejadian yang sebenarnya, yang benar-benar terjadi karena beliau bilang ada sulingnya kok yang muput, ada pemedak yang kerauhan. Tapi kemarin beliau bikin klarifikasi, katanya berubah lagi, katanya di bawah nasi beguling itu ada segahannya, katanya. Terus selain nasi beguling itu ada darah juga, terus darah ayam. Terus terang Tiang umat yang awam dengan isi segahan. Cuma sejauh ini Tiang cuma pengen tahu apa benar itu, apa benar ada melaspas kemudian meminta katanya segahan dengan ngesamblehan celeng butuhan, karena setahu Tiang kayaknya celeng butuhan itu untuk di melaspas di rumah tuh kayaknya belum pernah digunakan kalau menurut Tiang. Kasih tahu Tiang, mungkin Tiang salah, itu aja. Unik beli dalam Menawar Dharma Sastra menyebutkan bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu wajib hukumnya melakukan yatnya. Tujuannya Nabi untuk sebuah keharmonisan, ya kan, untuk sebuah keharmonisan. Namun yatnya yang dilakukan itu supaya tidak salah langkah. Tetap kita harus berbicara ruwa beneda, jadi malah skala neskala. Apa yang kita lakukan kan seperti itu sekarang. Apa yang kita lakukan dalam sebuah konteks yatnya tersebut, mangda iraga medue tetua dumun. Nah, mungkin ketika kita berbicara segahan, aturannya jelas. Ya, ngangen tataan ngiu, ngangen tataan alas daun, janur, ya isi tetandingannya jelas. Ya, diperuntukkan pun jelas. Mantra yang dipersembahkan, yang dilantunkan juga jelas. Ya, jujur Tidang baru kemarin niki nonton niki ya tentang masalah katanya viral ya kan. Karena Tiang kesini kan harus nonton, tetapi tidak mengikuti hal tersebut. Tapi karena Tiang diundang pada saat ini Tiang tonton semuanya. Mungkin beli harus menerima juga kritik membangun kritik membangun bahwa kalau Tiang menelaah nonton video tersebut, kedua lah benar, kedua lah beli. Nah, ya kan? Video live-nya berarti Kedua lah benar. Kedua lah pelih, makanya dijauh tongos benar aja pelih. Tiang bertanya, beli ada lelipi di punyan poh lipi apa ada nih? Lipi woh. Ada lipi di beden sape, lipi napi wastan. Lipi sap. Tongos sengaja ang patut. Kan seperti itu. Kedadi pun itu kobra, kedadi pun ini piton dan sebagainya. Tongos sengaja patut. Dijauh yang orang di benah ada pelih, di pelih ada benah. Ya, karena apa? Kita berbicara tentang masalah budaya agama atau agama budaya, satu legalitas dumun. Ya kan, legalitas. Ketika kita ingin berbicara sesuatu hal apapun, ketika legalitas kita tidak jelas, kita pasti ketemu sesuatu padrawo. Kena raja pinulah. Negak montor kan biar ngelasim yang melanggar pasti tilang kan polisi ngomongin agama tentang legalitas kita tidak jelas ya kan pasti kita akan ketimbul sesuatu padrawo. Anyan ane ngenen iraga sanksi sang ngaji Saraswati ya kan yang iraga dari Pragino si Wanata Raja yang ngenen sanksi yang pelih yang raga dari Tukang Banten sang Tarpeni yang ngenen raga pelih yang raga dari Pemangku sang Sengkul Petak Rare Angon Kusumo Dewo yang melih ngeraga kalau kita lepas daripada SOP tersebut. Nah, oleh karena niki yang perlu kita luruskan kembali. Kan seperti itu kita luruskan kembali. Dijat yang orang beli benah, beli pelih, beli ragane pun benah dan pelih. Ketika kita berbicara apa yang akan kita bicarakan, kita akan berbicara di sosmed. Tapi kapasitas raga berbicara mencerdaskan, mengedukasi atau sebatas viral untuk mencari koin bukan poin. Kan sekarang banyak yang viral di sosmed nih tujuannya tapi koin bukan poin. Ya kan asal sebuah rame viral mana pun koin Rika. Nah, ini yang perlu dipahami Dumun. Ya, bukan berarti apa. Di sini yang harus kita pahami Dumun bahwa yang kita bicarakan itu adalah budaya agama, budaya. Ketika kita tidak paham itu kan terjadi penistaan nilai-nilai simbol. Ini yang bahaya. Ya, yang tilang ya polisi raga nungidang negosiasi tapi yang tilang dengan sang yang ngaji agama nilang nikah akan terjadi sebuah karma pala ketibut suatu padarawo.
Kan seperti itu. Nah, ketika yang menyimak video kemarin punika dia benar pelih nih. Ya, dari pemaparan mungkin siron wastana nika jero dasaran alit. Jero dasaran alit nggih. Jero dasaran alit tentang segohan nika sego nasi benar. Tetapi literatur sumber kan aturan yang main dalam konteks yatnya benika. Ada yatnya, ada melaspas, ada gedong suci, ngangon kucit butuan dan lain sebagainya. Ketika dia dinamakan dengan kamar suci, periangan utawi penyawangan, wenten tingkatan yatnya sing dadi ngawak dagang ngatur. Karena ketika kita ngangon penyambilan kucit butuan, manut ring sioning yamo tatwo itu adalah sebagai tetadahan betara yamo tingkatan yang paling besar, sama dengan meresigana. Ketika status kita hanya periangan kamar suci, ketika status kita hanya gedong yang dalam artian belum notabene memiliki peringkat, klasternya kan ada beli puro kayangan jagat, puro kayangan 3, puro dalam cungkup dan lain sebagainya, ada tingkatan. Nah, ketika dasarnya tidak kuat, kita aturkan Banten yang begitu besar antara kepala badan dan kaki punika tidak seimbang, itu bahaya juga. Kan seperti ini ke. Nah, ketika ada acara melaspas, nak lingsir teke, ada sulingih loh di sana. Menurut keterangan beli, ada sulingih. Ada sulingih berarti ya? Ada sulingih katanya. Beliau bilang ada. Nah, ada sulingih, ada upacara, ada melaspas. Berarti kan secara tatanan aturan pasti ada lengkap tatuo susilo dan upacara sing mungkin tenada sarana upakara Banten untuk 1 2 3 untuk spare upakara Banten yang akan dilaksanakan. Tetapi sampai ada negosiasi tersebut, berarti apa yang dihadirkan? Kan niki belum pertanyaan dumon. Ada siwa sekala, ada kusumo dewa sang sanggul petak dan jero mangku, ada tarpeni. Napi niki nak melaspas. Tujuan melaspas pun napi ngatepen. Sebelum melaspas ngatep penglingih debatara, ada ane badan pecaruan, otomatis sang tarpeni tukang Banten pasti menyiapkan. Ya kan, apa yang dibutuhkan pasti ada spare. Siwa sekala pun melaksanakan seperti nike. Tapi ketika terjadi konteks seperti itu, nah niki perlu pelurusan. Kenapa iraga ngelah periangan, ngelah kamar suci, ngelah gedong sampai terjadi kerawan seperti itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Kerawan napi niki? Kerawan buta kalau kerawan dewa, kerawan manusia sakti, bebain atau apa? Ya, sampai hal itu terjadi di luar daripada aturan main, berarti periangan atau gedong yang kita ada kemudian apa ini? Kan seperti ini ke. Ini perlu diluruskan dumun. Begitu juga tentang beli dan sebagainya. Ketika kita akan berargumentasi tentang masalah hal seperti ini ke, niki harus sedia payung sebelum hujan. Kan seperti itu, sehingga maksud kita baik untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat sehingga tidak bias dia. Ya kan, ada cemoohan, ada positif, ada negatif, biasalah seperti ini ke. Tapi yang diperlukan oleh masyarakat ini ke sebuah edukasi. Kan seperti itu, edukasi dia. Kalau tiang simak sih di videonya Jero Dasaran Alit itu kan yang kerauhan itu ngamuk-ngamuk katanya ya. Katanya kalau dari penjelasan Pak Komang, kalau agak ngamuk-ngamuk berarti kerauhan buta. Seperti itu. Karena kerauhan itu kan ada klasternya beli. Mandat restoran yang komargi ya kan, ada aturan mainnya. Kerawan punika tidang juga sudah dengan PADI juga dengan Dinas Kebudayaan juga sudah membuat video dokumenter tentang kerawan ya, dari psikologisnya, dari tatanan kejiwaannya, termasuk dari keyakinan tersebut. Karena ketika ada yatnya, ya ketika ada dasar upakara mendasarkan untuk sastra dresta keyakinan masyarakat Indo di Bali, ada tradisi kerauhan boleh. Kerawan itu bisa ada, bisa tidak, tergantung kepada pola keyakinan. Kenapa? Ada faktor keyakinan juga? Ada. Faktor keyakinan dari yang ane medue karya. Kenapa ada tradisi kerauhan? Karena kita tidak yakin akan apa yang kita persembahkan. Ya kan? Nah, doning de Batara Ratu Batara punapi indek karyan titiang yatnya sane kemargian puput napitan. Berarti raga kan ragu dengan apa yang kita persembahkan. Pahdo juga dengan tradisi meluasan beli. Nah niko iya kan? Meluasan terjadi karena apa? Simo, Drestok, oke. Niko becek. Tapi ketika beli yakin bahwa yang punya anak itu adalah beli dan ibunya, apa dasar hukum beli meluasan? Karena ingin tahu sani mantuk pewayangan. Ada sastra, Saptawara, Pancawara, Raditya, semua Anggara, ya, pewatawan dan sebagainya. Sastra menyatakan yang lekatnya di dalam pewukunan napi, pewayangan, tumpak lana, putawi setiosnya nih. Dari sastra itu kita belajar uling garbaning samskara, kepus pusar, abulan belum dina, meter bulanan, otonan sampai menek kele. Kalau kita mau tidak McDonaldisasi, ya kan, proses.
adi perjalanan kag cara odah ne, adi peningak ne barak cara dadong ne. Dari sana baru kita tahu sira mandok pewayangan. Tetapi manusia kan tidak mau sabar. Instan dia, sehingga ada tradisi meluas karena ada dasar keraguan. Begitu juga kerauhan. Kerauhan itu terjadi bukan karena ada sesuatu hal, tetapi karena ada kepentingan, karena kurang dasar keyakinan kita terhadap apa yang kita persembahkan. Makanya ada tradisi kerauhan, tapi kerauhan mereka ketika diyakini dengan aturan main SOP yang jelas, kerauhan mereka becik pisan, ngeras tiang ngelanduh bumi karena keterbatasan kita, lunas persucian ada betara. Tapi kalau kerauhan itu dipakai sebuah ajang kontestasi, main-main, ketiba sesuatu pada rawa karena kita mengatasnamakan budaya agama yang disakralkan, penistaan nih beli. Seperti ini kerauhan niko udah jelas beli, kerauhan dewa, kerauhan butolan kala. Dan kerauhan dewa apapun itu nginuting sesananeng dewa. Sunan Agung Persana pelancah nginuting sesananeng dewa, tingkah lakunya, aturan main etikanya nginutin sesanan dewa. Tapi ketika dia istilahnya cuacau dan lain sebagainya, nagih kene nagih gitu, yaitu kerauhan butolan kala. Nah, kerauhan itu terjadi pada ranah sakral, beli ada upekara Banten. Berarti yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, kalau misal tidak ada sarana, tidak di pura, ada kerauhan Buddha pasti itu bukan kesurupan atau kerangsukan itu. Ya, beda kalau ya? Kesurupan beda ya. Yang ada pancayatnya, ada dasar upekara Banten karena iragam agama simbol. Elingan niki konsep bakti lah para bakti. Ketika konsep bakti dewa dini, perilaku dewa dini, peminah dewa diki. Tapi karena kita zaman Kali Yuga singidang nyalanan konsep bakti, ada konsep apara bakti Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simbol. Salah satunya simbol Tuhan adalah Banten itu. Ketika iraga menghadirkan Tuhan dan ada dasar simbol. Napi yang zaman kali siapa yang kuat jenanone? Sing ada wiarikang Japo Mantro yang keselimur di nekang Raja Stamas liu nawang tuturagamo kenal lebihan kita singidang zaman Kali Yuga. Oleh karena nika ide yang pukuturan ide empulutek mempica simbol puniki untuk memperkuat, memperjelas, menghadirkan kekuatan absolut niki deng. Nak muda niki mersigana, menawaratna, ngodalan napi niki ada Banten, hadirkan beliau, menghadirkan, menyatukan, melepaskan. Termasuk kerauhan dewa dan Buddha harus ada upakara? Harus ada. Ketika contoh beliau dali pura dalam, ada kerauhan, apakah memungkinkan akan terjadi kerauhan dewa dan kerauhan Buddha kalau pasti? Karena terlepas kapening konsep dua beda dewa ya Buddha ya manusia ya. Nah, seperti itu kendati pun pemangku, kendati pun sulingge, siapapun itu ketika dia tidak bisa jaga menyeimbangkan keyakinannya terhadap ide betara, dia pasti akan goyah. Makanya perlu dasar pewintenan, perlu dasar mesekap mendatangan, tujuannya napi untuk memperkuat pondasi yang dihadirkan. Makanya perlu iraga tetap seimbang. Tuh, kerauhan itu ada dalam tanaman sakral beli, yang di jalan-jalanan misalnya ada bos ada nak mau belanja saya beli dan sebagainya, kerauhan nih kuneyo nikotan kerauhan ya niko kerangsukan atau kesurupan tuh kerangsukan seperti itu tiang nikah memiliki sarang berarti yang kerauhan di sekolah, kerauhan masal anak-anak sekolah niko terkait dengan kesurupan beli karena tidak ada konteksnya. Kesurupan itu bermain dalam tatanan psikologis kejiwaan. Niko kesurupan, sing lapis kesurupan, sing takut ujian UAN, sing lulus kesurupan. Berarti hubungannya dengan tingkat stres seseorang, tingkat psikologis dia. Kekhawatiran berlebih seseorang. Ya, hipokondria. Benar itu. Kalau kerangsukan unsur kesengajaan. Banyak bagus, ting-ting tangis kelabang sutra, umbi bisnika pes Arjuna, yang banyak kebal umbi banah besi kuning, raja alih ayeun ning duasa masukkan. Ya kan sepi dagang nih. Tapi ketika unsur yang dimasukkan punika tidak bisa kita kendalikan, dia yang mengendalikan kita. Kerangsukan nika mekelo-kelo dari pengelante, pengeger, pengasren, penangkap, guna-guna mekelo dari pengelian. Nah, ini yang bahaya karena kita yang dikuasai oleh barang tersebut. Tuh. Oke, sebelum ke pengliaan Pak Kemang. Kakaknya Niki kan. Niki dia mau dua pertanyaan soal kerauhan. Misalnya di kalangan calon arang, penontonnya kerauhan nih kok. Bisa nikah kerauhan tapi mereka cuman terbawa suasana. Ketika ada calon arang, ya penonton kerauhan tuh iya karena ada dasar upekara.
Karena di pura lokasinya. Berarti memungkinkan untuk kerawahan. penonton. Tapi tiang berani menjamin tuh kerawahan kebanyakan butolan kalau. Karena apa? Yang udah mau balik bisa kerawahan. Nah, nikah mun makanya. Iya ada snapi penonton. Biasa contoh niki sederhana. Tiang contoh niki mangku. Kalau mau balik calon narang, ket di tonggos itu kerau tiang. Kendati pun tiang sampun mau winten. Sudah punya SIM. Mau balik tiang deko kerau tiang benar apa boleh? Boleh. Tiang udah kerau itu. Tapi dasar hukum tiang kerau itu. Tiang boleh penur, tiang dapat pejati, tiang dapat pengulaman, kendati pun tiang medue SIM. Kena tilang tiang karena tiang tidak bisa menjaga SIM tiang dengan baik. Ya kan? Kecuali ya ada odal itu, tiang ketur, ada satu skala ada pejati pengulaman mereka di tiang baru ket itu tiang udah tua kembali. Sama juga dengan istilahnya raga ngatur orang Banten segehan. Kan seperti ini ke ngatur yang Banten segan A, B, C, dan D. Nah, kita tua ngatur Banten segan. Kalau seperti ini ke bisa dinegosiasi, berarti kan iraga mencampakkan yang dihadirkan. Berarti termasuk penistaan. Terkait dengan dasar alat itu kan katanya yang kerauhan Nike yang membolehkan. Udah dos Nike, dia ganti jadi nasi babi guling. Oh ngenge dados kita kan. Nah, kalau gitu perlu ditelaah. Oke, kita yang tidak berbicara benaran salah. Seperti yang dibilang tadi kasusnya di 2019. Pada saat acara melaspas ring gedong, ring pelingih ragane, kan seperti itu. Sampai terjadi seperti itu. Satu, ragane ngelarang anemanan sang sangkol petak Kusumo Dewo sehingga dinyatakan sebagai dasaran alit. Ya, ada mangku kayangan 3, ya kan, ada mangku napi wastane, mangku merajan, ada jero bahu dan lain sebagainya, banyak ada istilah jero dasaran alit. Usaha punika ketika kita berani menyatakan diri kita sebagai jero jan bangul dan sebagainya, dasar aturannya adalah Kusumo Dewo. Ya, dasar aturannya adalah rare angon. Ya kan, berarti ada siwo tatuo dewane tuh. Pun, nah ketika iraga ngelarang nembanan sesana, ya, membungkus nangke niki mesangkul petak dan sebagainya, uning tetua tetebak. Sapunika. Nah, ketika makin iraga kal melaspas dalam rangka napi, sampai ada upakaryatnya yang dilaksanakan tedon niki, berarti kan sakral. Ya kan, kita harus menghormati apapun itu. Nah, sampai terjadi negosiasi tentang upekara yang diminta, tidak berbicara simo loh, tidak berbicara sastra dumun. Ya, negosiasi sing ada A tadi B, sing ada B tadi C. Ketika A B C nika struktural, superstruktural, infrastruktural. Ya. Ketika dia menjadi hipostruktur, berlebihan nih, hiperstruktur nih, strukturnya sing jelas, ya, infrastrukturnya sing jelas, superstrukturnya apa begini pun nih melebihi dia. Berarti kan tetua tetap sesana yang sanggol petak tenuning, sirosane tedon, sirosane ngeraganan. Ketika sane ngeragaan mereka melebihi daripada apa yang semestinya dihadirkan, kemudian ngeraga meladeni itu. Sukup somyo kan arak beram tetabuhan pragat. Yang keras saja butolan kalau segahan pragat. Tapi ketika dia melenceng daripada sastra yang diminta, ini menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian sampai bisa kerauhan kegedo teke ketika iraga mahayu-ayu, berarti kan niki sudah lepas daripada sesana. Terus ane kerauhan punika sira. Apakah dia pekudan, permas, persayang, persadak ide betara. Ane kerauhan punika ngemulihan penuhur napitan. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika dia tidak memiliki legalitas seperti ini kerawan ya. Terus kenapa pemangku meladeni itu? Nah, karena pun sesana niki ngajaan pelih, tidak berbicara apakah itu benaran salah. Di sini kita harus luruskan dumun. Ya, kita harus luruskan bahwa ketika kita berani menyatakan diri kita sebagai jero dari pemangku dan lain sebagainya, tongo ase busana ngajaan kepatutan punika. Nah, ketika melenceng dengan seperti ini yang ten purun. Karena dalam sebuah sastra, baik pun Ruwabineda dan Pesastra menjelaskan, ning ketika kamu menjalankan Kusumo Dewo, Tarpeni, Pemangku, Balian, Sulinggi,
pergino atau apapun itu sampai terjadi kerawan di luar batasan. Nah, ketika itu kamu langgar, ketiba sot-sot upadrawa 7 keturunan akan mati salah pati ulah pati. Dan itu pasti terjadi. Pasti nih kamu nggih. Nah, pertanyaan, sing saja tiang berkurang tahun nyimak kayak gini, sing jak kengken karena investasi modal karmanya masih. Ya, wartamano artito negato nepidan jadi kalau kau nepidan tabungannya nuliu karmane. Sing kengken. Tapi ketika dia adalah hidup dengan keluarga, dengan masyarakat, panak cucu kuranan patuh hitung nih, belum tentu karma berbagi dados nih. Seperti itu. Tongo sengaja ada pertanyaan? Nah, itu kalau tiang sebagai orang awam kan tiang bertanya, tiang sangat menerima saran membangun, makanya tiang sampai berniat berdiskusi dengan mendatangkan narasumber, karena terus terang tiang komen positif negatif tiang nggak pernah hapus sebagai saran refleksi diri tiang sendiri kan begitu. Jadi kenapa saya sampai menuntut kebenaran dari cerita ini, karena saya rasa sebagai umat, saya rasa ya pendapat saya mungkin diluruskan nanti, ini sudah mengarah ke penyesatan penafsiran tentang simbol-simbol agama. Seperti yang tadi tiang pahami penjelasannya, niki melaspas, kerauhan sudah seperti ini. Seharusnya sebagai dasaran yang dia menganggap diri dasaran kan begitu tiang tenuning. Jadi seharusnya kan tahu itu kerauhan apa, acara apa. Kok dia ladeni yang kerauhan nike seperti nike sampai ada tawar menawar, lelucon seperti itu kan kesannya tiang merasa kamu sudahlah jangan menyesatkan simbol-simbol seperti ini, begitulah niatnya. Cuma tiang sadar pas tiang menegur pertama kan sopan, karena terlalu tidak menerima kritik dihapus komennya, jadi tiang terus mengejar karena sudah banyak orang yang melihat itu dan mulai mempercayai itu begitu. Maksudnya tiang biar jelas, kalau tiang salah saya tiap disalahkan, kalau perlu diluruskan saya siap diluruskan gitu. Seperti itu ya, makanya cara satu Amara tongo sengaja padat sebenarnya. Makanya sosmed itu sebenarnya adalah bagi tiang adalah sebuah media hiburan ya, hiburan bagi tiang, sebuah media edukasi ya. Makanya tiang selalu tersenyum ketika ada kritikan atau apapun itu, karena kita harus belajar ya. Konfusius pernah berbicara seperti ini, kamu tidak usah berdebat dengan orang yang tidak sepaham dengan dirimu, buang-buang waktu. Nah, kan seperti itu, buang-buang waktu, konslet. Tetapi kita sebagai generasi muda perlu tahu supaya sehingga kita tidak kehilangan esensi dari arti sebuah kebenaran tersebut, kan seperti ini. Kalau dasaran nih kan apa sebenarnya gininya? Pondasi. Napi dasar, pondasi. Kalau jero dasaran alit ini kan mangko napi apa, Bro? Nah, atau apa gitu. Tiang juga nggak tahu, cuma kemarin dari hebohnya itu ada seseorang pinaniti yang bertanya, nah dasaran iki nabinya sireng ya. Nah, kok begitu penjelasan tentang segehan dan kepatutan. Nah, dasaran iki menjawab, tiang ten mendui nabi. Guru tiang, kalau tiang nggak salah ingat, Tuhan dan alam semesta. Alam semesta. Nah, kemudian ditanya lagi, nah kalau ten mendui nabi, kok sampun ngujaran gende. Nabi ini ke dasarnya. Dados nabi ten. Nah, niki kembali ke tata kelola abli. Yang berbicara mau manajemen diri. Yang tiang orang dadi keseng dadi nak iya lah keyakinanku diang-diang. Tetapi ingatan di mana tanah dipijak, langit dijunjung. Ya, kendari pun sangkan para neng numadi, maka sami kene debatara. Tapi ketika kita hidup di Madya Neraka, di Mercapada, ada aturan skala, niskala. Kendari pun ketika kita yakin balik niskala skala. Tetapi ketika kita ingin berproses, perlu tahu skala dumun. Ya, catur guru kan ngeraosan, ya kan, seperti itu, guru rupa ke guru pengajian, guru swadhyaya, guru rupa napi maksudnya guru wisesa. Ada 4. Ya kan, ketika iraga dan bakti dan sayang dengan keempat guru ini, sing iraga nawan guru iraga panak bebinyat nih kau. Kan seperti itu. Dama juga dengan iraga dot melajah di sekolah, ngelahir iraga guru pengajian yang mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan. Yang di rumah ngelahir iraga guru rupa ke orang yang melahirkan iraga. Artinya nomenklaturnya jelas, aturan mainnya jelas. Nah, ketika kita ingin
belajar tentang masalah spiritual, agama atau apapun itu yang skalane ngalih raga ya sekolah kependidikan agama. Kan sebenarnya ini skalane kan pangidang raga sing salah langkah melajenane medan siwa tatwo dan lain sebagainya, ngelahir raga guru tapa, guru wakra, guru nabe dan lain sebagainya. Kendati pun ada bahasa meguru widi. Yang dimaksud dengan meguru widi punika langsung kena debataro. Nika becek. Ya, tetapi mengguru widi punika tetap harus lihat bibit dan bobotnya, buah tangan, campur tangan dan garis tangan. Dan dados ngawa ke mareman lian puisi mengaku mengguru widi, mareman pico batu di jalan ngaku mengguru widi dan bisa. Nah, ini harus jelas dong ketika iraga mengguru widi ini sira ida yang widiwasa, karena sukarnya kita, sulitnya kita mencari yang dinamakan ida yang widiwasa turun menjadi dewa. Ya, sinar suci Ida Batara. Susahnya manusia untuk mencari dip sinar suci dewa punika ada Batara. Bataran linggih Ida Batara. Batara dalam, Batara desa, Batara pusat. Susahnya ira gebian ngalih Batara, sangkane ada para yang leluhur Batara kawitan. Ya, niki yang dipahami mu ujug-ujug ragot itu yang mau guru widi Ida Batara. Oh Tuhan langsung niki gurune. Ya, niki perlu jelas dumun. Mau guru widi sira. Ya kan sapunika sira saneka sungsung, sira saneka iring dan lain sebagainya. Contoh beli. Oh tiang dibi tangkil ke pura dalam manepuk engkeris. Nah, atau batu lah. Dijo di pura dalam. Luung nak muda ke pura dalam. Nah, kan nika sembahyang matur pejati. Oke, dan melali pas lewat. Nah, kan tongos ngajak apa tuh niki? Ya, situasi kondisi ngajak apa tuh? Yuk tiang tangkel sembahyang pas tiang sembahyang ternyata tiang mankris di jaman kris di pura di gedong ida di beten apa di tongos dulu dengan itu akan menunjukkan kualitas iro saniring penugaran apa ne bakat dewa ya buta ya kala ya tongos ngajak apa tuh? Ya apa ben sekedar melalui lewat ke pura. Ada kita jemakat niki yang dimaksud dengan samar ngelah. Ampun sing mara niki tepuk kan ragu nak di pura dalam mana sungsung ya jemak tanpa pernah mengetahui tentang silsilah entitas daripada semua niki yang dimaksud dengan kedewan-dewan. Oke. Hati-hati niki. Ya, ini perlu sebuah pemahaman sekali seperti yang tiang bilang tadi punika. Kendati pun itu benar, kita harus kembali demun ke tata laku, tata pikir, tata jenana, tata keyakinan, tata serada punika baru didasari dengan tata upacara. Upacara punika seremonial yang kita aturkan sebagai sebuah persembahan. Kalau tata serada iraga dan tata jenana iraga tidak baik, ya kan, tidak penuh dengan tetua punika, pasti tata laku dan tata pikir iraga termasuk tata upacara raga ngangwang kita niki. Tiang sebelumnya jujur Pak Komang pernah menangani orang kerawang sampai tiang kaget. Tapi di kamar kerawahan ini gitu. Di kamar kerawahan. Oh, nage dupo, panik tiang bang tiang dupo. Meratakan tiang orang tuanya. Oh, nak melinggih ngiring ampuro sampai Pegulon ratu pantai selatan kono kentan. Bisa ada gitu-gitu? Iya, masalah nikah tiang meyakini beli. Ada ya, yang gitu, contoh puniki ya, ia sering kerauhan atau nadi di atas kerauhan nika beli. Nadi punika adalah si diucap beli. Dia bisa mengendalikan dan dia bisa mengetahui akan apa yang terjadi. Yang kerauhan nika masih ya, tapi tetap terkontrol. Sengidang raga nana tengah iya mata dan sebagainya, tetapi bisa kita kontrol. Apakah itu mungkin terjadi? Bisa, tetap. Tapi seperti yang tiang bilang tadi, kerauhan menika ada dalam tatanan ritual upakara. Ya, ada kalau dasar kondisi yang tiang sampaikan tadi iya. Tetapi ketika itu terjadi di kamar ke kerawan, bisa nggak? Tinggal malu lelintih ragan. Ani kerawan nika siro. Ana bonika ya permasida pokodane da betara atau persayangan da betara atau keturunan lelintih. Keturunan lelintih iya, turunan Mangku, turunan Balian dan sebagainya. Men sing ada nika sing jelas jeung sing bekerauhan tuh. Bisa deh. Nggak sekali soalnya nikah Pak Komang. Sering nikah. Itu yang bahaya beli. Ada istilahnya penyebutan bebainan dewo. Kerauhan bebainan dewo. Ada istilah kadang juga sakit ya. Kerauhan bebainan dewo. Ngaku gimana dewo. Modelnya nih kok? Misalnya tiang gedag jak beli. Tapi tiang melajah, tiang man penugeran. Tiang menyalah artikan apa yang tiang dapatkan puniko, tiang gedag jak beli, tiang sakiti beli.
Ya, terus beli kerawuhan, di mana aja beli bisa kerawuhan, tersugesti dengan semua itu karena tiang nyakitan wacanan beliau, tinggah langku beliau, becek, cening, suksumo, niki Ratu Pandai Selatan, Sugura Pukulun dan lain sebagainya. Tapi endingnya pun api. Nagih kene, nagih ketu, menyesatkan, menyudutkan, meresahkan, membuat orang bimbang tuh berkerawan dewa, mulainya seorang yang bebainan dewa. Ya, karena yang nak kerawuhan, elengan. Nah, pija yang dihadirkan tetap pasti akan menyejukkan, menyenangkan, mengharmoniskan. Yang sampai ada nak kerawutan memeto kene ketu perlu badeng-adeng. Makanya kenapa ada arak berem? Kenapa ada asap menyan majagau? Kenapa ada pesucian, pengresian pekeramas? Kenapa ada segehan? 4 media inilah sebagai salah satu penyampe ketika ada nak kerawuhan. Ya niki sampun tan ngidang jak sinab ampun. Bawa butok alau. Makanya Tiang sempat diskusi setelah Ragana sadar. Tiang sampai lihatkan videonya Pak Komang gitu. Ini kerawuhan tuh harus ada mantannya gitu. Wah, aku juga bingung nih, aku mau ke rumahnya Pak Komang Gases nanti mau konsultasi gitu kan ya. Kak, perlu mau wintan beli. Perlu mau wintan, perlu mau bersih. Mau wintan pun apakah akan menjadi mangku? Ndak. Setiap manusia perlu sebuah proses penyucian kok. Pewintanan mereka untuk memperkuat ketika tanpa disadari beli demen belajar agama, demen belajar ngortang agama, pangsing kedibot sot-sot ubodrawo, wintan sari, wintan saraswati. Ketika akalnya akan lebih maju bien, kalau di dalang, kalau di mangku sampai pewintanan rasa guna, ya tergantung tupoksi menjadi mawintan nikah akan menjadikan kita apa? Menjadi lebih baik sebagai rambu-rambu. Nah, makanya sama juga dengan kasus-kasus punika sampai malih dari bilang tadi punika sing ada suci ganti ban pejati ya seperti nika ganti ban pes 300.000. Nah, nika boleh nika. Ini ban bagi tiang nika kan kembali ya kan kembali sang sane nyangre sang sane ketedunan. Ya, nane nyangre dan ketedunan puniki negosiasi dalam konteks tatanan niatnya. Ya, sedangkan sastra sebuah sing ngemenah ada ton, ika benar apa boleh? Gitu aja nih. Nah, ilah nika. Iya. Ilah ketiba sosok upadrawa raga satu kita meyakini ada proses ritual, ada upacara, ada mangku, ada suang sulingi, ada tarpeni bantan ketika terjadi kerawan. Ternyata kita lempas ke pening sesana sampai terjadi negosiasi tersebut. Berarti kan seolah-olah kita menistakan apa yang kita hadirkan. Ini bahaya, hati-hati. Perlu padahal cara raga anak pikir ragana meguru dan sebagainya. Nika kan tidak enten uning. Tetapi ketika dicari pun nika ada ketean. Men sampai raga singlah guru kendati pun raga meguru widi harus jelas klesternya. Ya kan meguru widi betarane di jokal iring dan lain sebagainya. Silsilahnya uning. Panten raga ngawak tidak nak dados jero. Nah jero nika memiliki banyak arti beli. Jero saking dijong tiang saking Denpasar, saking Beleleng. Sang sapa sira wastan jero. Artinya jero itu orang yang tidak dikenal. Kan sira saling ngiringan. Tapi ketika kita lebih mendalami arti makna jero punika jeroan daleming ati, daleming sarira beli. Ketika orang berani menyatakan dirinya atau disebut dengan istilah jero dalang, jero mangku, jero balian, apapun itu, berarti dia secara prinsip memahami tentang esensi apa yang dia pahami. Itu dalam esensi tentang apa yang dia pahami maksudnya yang pelajari nih yang dia pelajari yang tadi misalnya contoh jero dalang harus uning kan ketatawaning semua dalang samirano ya kan dari jero mangku uning ku semua dewa sangkul petak lareangon bukan hanya status ini sudah menjadi jero sulit kalau itu dilanggar berat beli. Nah sama Niki yang tadi kan yang belum sangat jelas nih yang kayak berarti yang pas prosesi dibilang kerauhan ke yang negosiasi dengan upacara melaspas yang meminta anggap nih ampura pemahaman tiang kan melaspas tapi yang diminta kan segahan celeng butuhan tapi karena diganti ke katanya kan maknanya sama berarti sang dasaran niki kan mengiyakan boleh meminta apa namanya segahan beda gitu. Nah berarti kan ampura nih dari yang tiang tangkap tadi upacaranya napi yang rauh siapa pengabihnya siapa kok sampai diladeni berarti kan termanut menurut tetuaknya tidak tepat sasaran ya. Raga nak makarya napi niki pedudusan ngentek lingge meresigana menawaratna dan lain sebagainya. Nah berarti
antara siwo sekala, antara dane jero mangku, antara tukang Banten sangyatnya mana ngerti ampun. Tanda dos raga jadi ngaturung mersigano, ngaturung menawaratno, betene segahan cacahan tan gidang. Nah, niki harus ketika itu dilanggar dan diamini oleh pemegang kebijakan, ya ampura ketiba suatu podarawo. Kendali pun apapun kan seperti niki ada cara kasus seperti niki. Ya kan? Kita agak melebar dikit ya. Watang-watangan. Watang-watangan bangke-bangkean. Bangke-bangkean. Dalam sebuah pementasan calon arang. Dan seperti Niko sudah jelas watang-watangan sebagai salah satu tiruan sebagai salah satu media refleksi, cerminan, serada, mempertebal keyakinan sebagai pelengkap dari sebuah pementasan sekaligus sebagai penutup daripada kelemahan pementasan tersebut. Kan banyak fungsi di sana ya sebagai pediksaan dan sebagainya. Tetapi ketika konsep watang-watangan dalam media pertunjukan calon arang dijadikan watangan benar. Ada upakara sekan, ada mengkerik kuku, ada meitik-itik, ya. Sedangkan konsep daripada calon arang adalah penyudamala pengeruatan. Ayu tujuan calon arang, hayu penyudamala pengeruatan, penetralisir. Dalam tatanan Banten mecaru ada itu. Ya, dalam tatanan pertunjukan calon arang pengeruatan. Tapi ketika di sini ada pemain pendukung, watang-watangan sebagai salah satu media pelengkap. Seperti itu, ya kan. Tetapi ketika watangan poliki dijadikan watangan beneran, mengkerik kuku, meitik-itik dalam tatanan upacara agama Hindu, mana restoran ngaji kelepasan, dari haji pelayon dan sebagainya pun itu, manusia niku meninggal dalam tatanan ajaran agama Hindu ada dua, mati, ya kan, hilang rohnya, mati dianggap sirap. Tapi ketika setelah diupacara mendapat pukul mengkerik kuku nikah mati secara niskala. Nah dalam watang-watangan pementasan calon arang sampai ada Banten sekan mengkerik kuku meitik-itik nikah watangan tapi watang-watangan. Berarti belikan nggak dulu ke pura. Sedangkan dewa tada nampak pertiwi. Kalau calon arang biasanya watangan nikah ke pura. Ke pura dari perempatan mungkin dari Peteluan ke pura, wau ke setra. Kan biasanya kalau di desa dia niki Pak Amang di Jabopuronya mantan gitu watangannya. Dia ke pura lah juga nggak? Kalau dia hanya sebatas watangan tidak masalah, ya kan. Tapi kalau dia akan dijadikan watangan, diberikan upakara sekan, apalagi pemegang kebijakan mengamini, pemangku asli tedun, sulingi asli tedun, Banten asli diaturkan. Nah, niki yang berisiko tidak berbicara benaran salah, keliru menempatkan posisi. Berarti resikonya napi nih kalau ngeletang gumi berarti kan mecaru berarti kan ngeruak biar desa. Setelah calon arang harusnya mecaru lagi. Mecaru karena raga nggak bawa tangan sekan. Padahal ini adalah sebuah seni pertunjukan. Harusnya nggak menggunakan sarana Banten dan tidak menggerik kuku gitu. Tidak, ampun menggerik jangan menggerik kuku. Sampai itu terjadi, ya kan berarti kan raga ngabo watang. Kan watang-watangan. Nah, ini kan salah satu. Ya kan, bukan berarti benaran salah. Nih kalau yang perlu diluruskan. Sama juga dengan segehan puniki lontar sasro napi ngeraosan. Ya kan sapunika sampai raga ngatur dengan badan sampean kucit butuan di kekubon napi dasar hukumnya. Peligih nika statusnya priangan, pesimpangan, kedong sinap utawi napi. Skala siapa yang disungsungkan harus jelas. Tidak sembarangan marau ngelapis badi tumpang selikur gay, borong lapis jek mau rawaratna gay di Merajan, di gedung persimpangan, tongos ngajak tempat kan seperti itu. Iya. Mantap nih sukses semua nih Pak Komang Indrawan, Komang Indrawirawan. Sudah memberikan pemahaman tentang segahan babi guling. Bro, Ari ada yang ingin ditanyakan lagi sama Pak Komang? Enggak sih, kalau tiang murni ini untuk edukasi tiang juga. Jadi murni untuk pengetahuan serta edukasi umat yang saya rasa perlu tahu tentang aturan tradisi atau simbolis agama yang mana harus dijaga. Itu aja. Tapi tiang kan perlu sebuah literasi yang tiang simpulkan dari obrolan ini. Mungkin beberapa poin yang tiang simpulkan, mungkin satu, di mana
proses yang dibilang kerawahan itu bisa dibilang dari model sesegahan yang diminta, terus yang kerawahan dalam acara apa, tempatnya di mana, bisa dibilang kan kalau kesimpulan tiang secara orang awam yang belum paham literasi kan bisa dibilang itu keliru ya, bukan salah ya, keliru lah ya, belum tepat. Makanya itulah dasar saya harus bertanya dari kemarin gitu aja. Niki becek ble ya, sebelum diakhiri niki becek, niki adalah sebuah edukasi, kita meluruskan. Yang selaku PHDI Ring Kota Denpasar, kita tidak berbicara benar dan salah, tapi kita meluruskan. Ya kan, ketika kita tidak meluruskan akan terjadi perbedaan penafsiran. Nanti masyarakat juga memahami, karena beliau kan banyak juga pengikutnya gitu. Oh berarti besok-besok ada kerawahan, babi guling. Pengikut tapi niki di medsos juga. Oh di medsos, Nah, niki dah kita harus cerdas. Yang jelas yang tiang tanamkan di tiang hadir puniki selaku PHDI Kota Denpasar tidak menggurui. Tanahna wong swastianu, tidak ada manusia yang sempurna. Karena sampai saat ini setahu di tiang tentang masalah segahan punika manut ring syaroneng kala tatwa, lontar dharma caruban dan sebagainya seperti itu, berbicara tentang masalah segahan dan lain sebagainya. Nah, mungkin puniki bagaimana kita bisa menyikapi tentang nilai-nilai budaya agama punika supaya kita sebagai generasi punika tidak kehilangan jati diri. Boleh kita kritis, ya, boleh kita mengajukan sebuah pertanyaan atau apapun itu, tapi tetap etika dalam sebuah perilaku itu perlu diperhatikan secara baik dan benar. Karena mungkin nak zaman kali senggara ya kan, apapun itu ya kan, yang yakin kok orang-orang yang memberikan sebuah pemahaman tentang masalah seni adat budaya agama yang hanya notabene-nya di koin bukan poin. Kalau poin dan poin disinergikan bagus, tapi hanya seberas koin, dia yakin kok tidak akan langgeng, ya kan, tidak akan bertahan lama di sosmed, karena sosmed itu akan segera dia mengedukasi tahu benaran salah. Oleh karena nikah, mungkin generasi nikah punapi untuk menjaga, ya kan, sing ada benar, sing ada boleh. Makanya jangan kita hanya bermain di tatanan filsafat ilmu, bermainlah di tatanan filsafat ilmu agama, budaya, apapun itu. Filsafat filosofi artinya kebenaran, bahasa Yunani itu, ya kan. Untuk mencari sebuah kebenaran dasarnya adalah keraguan, perlu sains ilmu pengetahuan. 1 tambah 1 sama dengan 2, filsafat ilmu matematika menjawab. Benar dan salah, filsafat ilmu hukum menjawab. Ya, habis itu sakit sehat, filsafat ilmu kesehatan kedokteran menjawab. Ngomongin nesing tebuk, ngomongin Tuhan, filsafat ilmu agama menjawab. Ya, agama punika keyakinan. Keyakinan. Oleh karena itu teori Konfusius nika benar. Jangan kamu pernah debat kusir dengan orang yang tidak sepaham dengan dirimu, uyut raga. Ya, dadi raga metakon, dadi raga memaca, mendengar sebanyak-banyaknya, tetapi jangan sampai apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton merusak esensi jati diri kita. Bingung dados, ya kan? Bingung dadosnya seperti nikah, ya. Suksema banget nih Pak Kemang, sudah mau hadir untuk menjelaskan tentang riuhnya di media sosial tentang kerawahan segahan dan babi guling nih kita. Sarang-sarang. Suksema juga Ari dari Buleleng sudah mau hadir untuk ikut memberikan penjelasan. Ya, semoga masyarakat terutama pengguna media sosial bisa mengetahui dan bisa mengetahui yang gimana versi yang memang banyak versi kan lah artinya kan selama ini kan kalau bicara seperti Pak Kemang bilang nih, kebenaran dan di benah ada peleh, di peleh ada benah kan. Nah, yang gue yakin itu benah kan kayak wah ada makanya kalau kita berbicara drestau simo dia kene di ini drestau sing beragam ngidang lah. Ya kan? Dan menurut gue si Mane kata itulah keyakinannya dia. Tapi jangan sampai simo drestau itu ya menyalahi aturan yang ada. Contoh nih Kibli. Pak Mang harus bicara itu. Saya nggak setuju itu. Apa itu merajannya dihancurkan. Dia pindah aliran dan lain sebagainya. Kita harus bela tuh kalau seperti itu. Bisa hilang masyarakat Hindu kita di Bali. Nah, kan seperti ini kau. Yang balik nanya, Pak, kita di bawah NKRI.
Kita memiliki sebuah aturan nomenklatur yang jelas. Bineka Tunggal Ika, berbeda namun satu. Pertanyaan yang balik, Pak. Sane medue merajan ika sira. Ragane. Sane ngeplok sira. Ragane. Sane mengeluwe sertifikat sira. Ragane. Ne membangun sira. Ragane. Meru tumpang selikur juga air itu. Dialah yang memiliki sebuah hak dah. Tetapi ketika ngai Meru tumpang selikur, ada izin tetangga kiri kanan. Ya, ada kalian nenekan. Ketika aweg kalian itu tidak mengizinkan, sing hidang menjujuk Meru. Ketika dia menjujuk, inilah sebagai penjamin, pendamping. Karena ya jungkling balik, ala sembahyang itu tidak masalah. Tapi ketika dia akan membawa ke Merajaan Gede, membawa ke Banjar, membawa ke Kayang Tiga, membawa ke Gumi, aturan ini jelas. Sing tadi kita neraka apa main. Kan jelas. Benar, aturan main. Biar dah dia apa aja nih, jak Meru tumpang selikur aja guys. Ini adalah haknya dia. Ini adalah keyakinannya dia. Simo kayak Dresto kayak apa kayak Puniko. Tapi ketika niki akan diberikan keluar, hati-hati. Nah, makanya guru Puniko wenang patut ditiru dan digugu. Jangan semade irago memberikan sebuah pemahaman, tontonan dan tuntunan dipercaya. Sedang ledang saya ngaji Saraswati mau bicara taksu nih. Sadin tegajan nih. Dari jero, dari balian, dari dalang, apapun itu, sosmed, liunglah follower, itu sepatutnya raga bisa menjaga itu. Ya kan, bukan semata-mata karena liunglah follower dan sebagainya pun kita semena-mena ngangwang kita. Oh, nak puisi kene, rasa kene, wah, dadak skandal deh. Nggih, Pak Amang, semua nggih, Pak Amang. Nggih. Sarang liari kita tutup Om Santi. Om Santi.